Halo guys, welcome back to Korea Nomad bersama orang Korea yang medok. Akhirnya kita membahas kasus Sopa. Ini banyak banget yang request untuk membahas. Jadi akhirnya tak bahas, langsung kita mulai. Sopa, sebenarnya Sopa itu apa sih? Sopa yang badodok gini dah? Bukan, Sopa itu merupakan singkatan dari School of Performing Arts Seoul. Jadi sekolah ini merupakan sekolah yang memfokuskan pelajarannya di bidang acting dan musical. Tapi kenapa sih sekolah ini terkenal? Jadi sekolah ini itu merupakan sekolah yang berhasil menghasilkan ya banyaklah artis yang lulusan sekolah ini. Contohnya siapa? Suji, Harry, Seolli, 손나은, 최유정, 김도연, 신비, 정국, Kai, Sehun, dan banyak lagi. Jadi ini kayak sekolah artis gitu ya, image-nya kayak sekolah artis. Lihatan seragamnya aja udah kayak seragamnya idol. Jadi banyak anak-anak yang masuk ke sekolah ini atau SMA ini dengan impian menjadi idol atau artis. Dan sekolah privat ini sebenarnya ada jurusannya kayak di universitas. Ada acting, dunia entertainment, musik terapan, dance, seni panggung, dan lain-lainnya. Pokoknya semua yang ada hubungan dengan penampilan gitu. Untuk masuk sekolah ini pun tidak mudah. Mau masuk sekolah ini itu harus dipersiapkan matang-matang mulai SMP. Dan juga biaya sekolah di sini itu tidak murah. Katanya sih ya, itu membutuhkan biaya lebih dari 10 juta won untuk sekolah di sini satu tahunnya. 10 juta won, jadi kira-kira 120-30 juta rupiah lah per tahun. Mahal tuh ya. By the way, sebelum aku lanjut lagi, kalau kamu bicara atau mau tanya kasus ini kepada orang Korea, terus kamu bilang, tahu nggak kasus Sopa? Sopa, do you know about Sopa? Nobody gonna knows about it. Nggak ada yang bakal tahu apa itu Sopa, karena di Korea nggak ada yang bilang ini Sopa. Sekolah ini di Korea itu disebutnya Seoul Gongyeon Yesul Godeunghakgyo, disingkat menjadi Seogongye. Jadi kalau kamu mau tanya ke orang Korea, jangan bilang Sopa, bilang aja Seogongye. Orang-orang bakal, oh itu gitu. Oke, lanjut lagi. Sebenarnya apa sih yang bikin sekolah ini sekarang ribut sampai banyak banget polo-polo yang minta sekolah ini dibahas? Jadi kasusnya atau cerita awalnya itu berawal pada tanggal 17 Februari 2019. Ya, sekitar 1 bulan yang lalu. Jadi ada video yang diupload di YouTube. Nah, isi videonya itu ada anak-anak yang menggunakan seragam sekolah Sopa dan mengkritik sekolah Sopa. Berdasarkan video itu, anak-anak itu mengkritik sekolah Sopa ini beberapa hal, yaitu yang pertama, katanya mereka dipaksa untuk melakukan penampilan atau manggung di luar secara paksa. Yang kedua, sekolah ini juga memodifikasi atau mengubah fasilitas sekolah secara ilegal. Yang ketiga, bagi anak-anak yang tidak mau tampil, tidak mau manggung, akan dirugikan katanya. Jadi kayak kena masalah dari sekolah. Keempat, mereka kayak diminta dari sekolah atau kepseknya katanya loh ya, untuk menampilkan tarian-tarian yang seksi kayak idol-idol. Dan juga melakukan sedikit skinship. Skinship ini apa? Skinship ini Konglish ya, Korean English. Skinship itu apa sih? Ya kulit ship kan, kayak friendship ini hubungan kulit. Maksudnya itu kayak body contact gitu loh. Kayak disuruh melakukan sentuhan tubuh. Ini nggak kayak sentuhan tubuh yang gimana, tapi kayak waktu mereka nampil itu katanya, itu loh kamu salamin, apa kalau diajak foto dipeluk gitu. Jadi kayak kurang nyaman lah, sebagai siswa-siswa itu kurang nyaman disuruh seperti itu. Yang kelima, masalah biaya. Jadi ketika anak-anak ini manggung di luar, semua biaya ini ditanggungan kepada siswa-siswa. Jadi kayak disuruh manggung, tapi yang bayar siswa. Dan salah satu kasus yang bisa dibawa untuk cerita ini adalah katanya mereka itu pernah nampil atau manggung di Jepang. Nah, waktu manggung di Jepang itu sekolah mendapatkan bantuan dana sekitar 10 juta won alias 100 sekian juta rupiah ya. Cukup banyak, apalagi Korea dan Jepang kan dekat, jadi biaya pesawatnya nggak terlalu mahal. Tapi anak-anak yang tampil itu disuruh bayar tiket pesawatnya sendiri. Jadi kayak, loh, dipaksa bayar sendiri. Oke, jadi itu yang membuat kasus ini rame. Tapi apakah kasus ini sebenarnya nggak pernah disorot sih? Pernah. Tahun lalu, tahun 2018, Agustusan sebenarnya, sekolah ini sudah pernah diselidiki atau pernah diinvestigasi. Karena dugaan korupsi, pemeriksaan sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Dan satu hal yang terlihat aneh, yaitu organisasi sekolah ini. Kepseknya anggap aja si A. Nah, kepala administrasinya itu istrinya si A. Lalu karyawan untuk administrasi itu putranya si A. Dan juga kemarin tahun lalu itu kayak katanya sempat milih karyawan baru.
Dan ternyata karyawan baru juga putrinya si A. Jadi kayak nepotisme gitu organisasinya. Padahal ini sekolah. Meski sekolah ini privat, yang namanya sekolah kan harusnya memilih atau memperkerjakan orang yang memang mampu, sanggup, dan juga tepat untuk pekerjaan itu. Tapi terkesan kayak ada nepotisme. Sehingga polisi minta data-data alasan kenapa kamu harus milih orang ini. Kalau memang ada bukti konkretnya kan ya nggak apa-apa gitu loh kalau memang anak-anaknya pinter. Tapi ketika diminta bukti, sekolah bilang, oh untuk menjaga data pribadi, confidential file, kita udah hapus semua data-data yang kita miliki. Jadi orang-orang mikir, loh ini kok datanya dihilangkan sih? Mencurigakan katanya. Di luar itu juga kepala sekolahnya diduga menggunakan atau menyelewengkan uang dana sekolah. Bagaimana penyelewengannya? Penyelewengannya kayak gini. Yang pertama, mobil sekolah itu digunakan untuk kepentingan pribadi katanya. Jadi namanya mobil sekolah ataupun mobil pemerintah ataupun mobil kantor itu kan seharusnya digunakan untuk kepentingan tersebut, bukan untuk kepentingan pribadi seharusnya ya kan. Tapi ini digunakan untuk kepentingan pribadi dan juga banyak sekali biaya yang diklaim ke sekolah, padahal ini penggunaan pribadi. Dan tercatat bahwa biaya bensin dan juga biaya tol, parkir gitu itu ya, yang tercatat untuk penggunaan pribadi menggunakan dana sekolah itu sampai 8,16 juta won. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 100 juta rupiah. Di luar itu juga ada biaya komunikasi, jadi biaya HP, biaya penggunaan HP itu padahal HP pribadi itu diklaim dengan uang sekolah sebesar 2,73 juta won. Nah, dananya ketika dirupiahkan terkesan besar banget. Ya, memang kalau di Korea sendiri penggunaan segini mungkin bisa terkesan tidak banyak. Tapi yang menjadi masalah adalah ini diduga penyelewengan dana. Sehingga pemerintah memberi keputusan seperti ini. Kepsek dan kepala admin itu diberhentikan. Kalau yang Kepsek ini nggak cuma diberhentikan, tapi juga dicabut nama baiknya dari PNS. Karena mereka ini meski sekolah privat tetap tergolong sebagai PNS ya. Masih kerja di dunia edukasi, jadi masih dianggap kayak PNS gitu. Yang Kepsek ini, laki-lakinya, bapaknya ini dicabut, jadi udah nggak bisa dapat pensiun. Sedangkan yang istrinya ini cuma dipecat, jadi masih bisa dapat pesangon dan juga uang pensiunnya. Nah, kalau udah kayak gini sebenarnya nggak apa-apa. Tapi yang menjadi masalah adalah katanya sekolah tidak melakukan apapun. Jadi setelah ada keputusan seperti itu pun sekolah tidak menghiraukan, lanjut aja. Nah, sehingga anak-anak itu tadi membuat video yang ditayangkan pada tanggal 17 Februari 2019. Oke? Jadi paham kan ceritanya kayak apa? Dan setelah video ini viral di YouTube, ini sekarang view-nya udah 4 juta. Yang mau nonton, linknya ada di description box ya. Setelah video ini viral kan pasti banyak banget orang yang menaruh perhatian di sekolah ini. Dan juga banyak isu beredar, katanya loh ya, katanya itu anak-anak yang di dalam video ini bakal dipermasalahkan dan juga bakal dirugikan, bakal kena masalah gitu. Tapi untungnya anak-anak yang di video itu anak-anak yang sudah lulus. Jadi mereka sengaja anak-anak yang lulus itu membuat video ini. Karena kalau anak-anak yang udah lulus kan nggak dapat masalah gitu loh. Nggak bisa diapa-apakan gitu sudah lulus. Tapi juga ada isu yang bilang katanya mereka akan batal diluluskan. Dan juga isu-isu lainnya lah, banyak rumor-rumor yang belum bisa dipastikan. Sebenarnya sekolah ini bisa menuntut anak-anak ini dengan tuntutan mencemarkan nama baik sekolah. Karena anak-anak ini, sekolah ini namanya jadi jelek kan ya. Sekarang jadi disorot, jadi dikenal dengan sekolah yang banyak korupsi gitu ya. Sekolah itu bisa nuntut anak-anak ini sebenarnya. Tapi kenapa sih anak-anak ini tetap bersikeras untuk melakukan atau membuat video seperti ini sih? Kenapa? Jadi menurutku ada dua harapan. Yang pertama yaitu tentunya mereka ingin membuat perubahan sehingga anak-anak yang lainnya atau siswa-siswa yang sedang belajar ini bisa belajar di lingkungan yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, di Korea ini informasi buat hari Senin penting banget ini. Di Korea ini kalau kita ada masalah, kita itu bisa nuliskan masalah ini di websitenya Istana Negara Korea. Istana Negara akan memberi perhatian atau kayak paling nggak memberi jawaban, memberi respon gitu loh. Dengan persyaratan harus ada persetujuan dari 200.000 orang. Nah, jadi kasus apapun yang diunggah di Istana Negara dan berhasil mendapatkan 200.000 persetujuan orang-orang akan istilahnya dilihat oleh Istana Negara dan juga diberi respon gitu loh. Jadi ini kayak harapan terakhir karena Istana Negara gitu. Meski sekarang persetujuannya belum nyampe angka 200.000, tapi mulai 12 Februari kemarin polisi juga sudah melakukan penyelidikan lagi, dilanjutkan lagi gitu ya.
Dan setelah video tadi itu viral, akhirnya kepala sekolah itu membuat tempat di mana kepala sekolah dan murid-muridnya ini bicara bareng gitu loh. Berdasarkan video itu, Bapak Kapseknya bilang, oh gitu ya, saya nggak ingat tuh, enggak, sepertinya bukan saya, sepertinya ada kesalahpahaman. Enggak, jadi siswa-siswa bilang, Kapseknya nggak mau ngaku, menghindar terus gitu. Sampai sekarang masih belum ada jawaban konkret atau keputusan yang jelas, tapi itu masalah yang terjadi, oke? Jadi polo-polo yang pingin tahu, akhirnya sekarang tahu kan kejadiannya kayak apa. Dan apakah setelah ini viral sekolahnya membaik? Berdasarkan interview yang paling terakhir, aku nyari-nyari berita, salah satu siswa yang diinterview sama wartawan itu bilang kayak gini, sekarang situasinya gimana ketika ditanyain kayak gitu, sekarang situasi sekolahnya kayak gimana? Siswa ini jawab, waduh sekarang malah ada guru yang dipecat, karena guru-guru kan juga ada yang kontrak, ada guru yang permanen ya, ini status pekerjaannya. Nah yang kontrak itu dipecat sehingga ada beberapa jam pelajaran yang kosong, nggak ada gurunya. Jadi harapanku sih aku berharap cepet-cepet faktanya dan juga kenyataannya itu cepet-cepet terungkap di depan publik dan ada keputusan yang bisa membuat lingkungan belajar anak-anak ini lebih baik lagi. Terima kasih sudah nonton. Video depan bakal tak bawakan cerita misteri pembunuhan. Jadi, sampai jumpa.